kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup. Menarik untuk kita diskusikan. Karena apa? Apakah pernah Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang lain? Nah, jawabannya insya Allah akan saya jelaskan nanti 5 menit ke depan. Namun sebelumnya, pada teman-teman yang baru menonton video saya, yang belum follow, silahkan follow dulu. Yang belum subscribe, di tombol dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya. Mudah-mudahan yang udah follow dan subscribe, orang tuanya masuk surga, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Nurul Samsi. Saya salah satu mahasiswa STISIP Sains Samudra Indonesia Selatan semester 3. Insya Allah di sini saya akan membahas sedikit mengenai hal tersebut. Namun sebelumnya saya berbicara di sini dengan landasan saya ditugaskan oleh yang terhormat Bapak Ade Burhanuddin, SIP, MSI, untuk melakukan reportase mengenai materi yang telah diberikan. Nah, mengenai kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup, Indonesia pernah melakukan hubungan internasional, terutama di bidang lingkungan hidup. Yang mana dahulu pada tahun 2001 pernah adanya yang namanya hubungan bilateral. Hubungan bilateral itu hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Jika ada kerjasama antar negara satu dengan negara yang lain disebut hubungan bilateral. Nah, mengapa hubungan bilateral ini bisa terjalin? Apakah ada badan hukum yang menjalani hal tersebut? Apakah ada badan hukum yang melindungi hal tersebut? Tentunya ada. Itu diatur dalam PBB. PBB itu merupakan singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk pada tahun 1945, yang pada awalnya itu LPB atau Liga Bangsa-Bangsa. LPB ini merupakan salah satu organisasi di mana organisasi ini untuk mencegah terjadinya konflik di Perang Kedua. Namun LPB ini gagal dalam menghadapi dan menangani masalah tersebut. Akhirnya pada tahun 1945, tepatnya di bulan Oktober, lahirlah PBB sebagai ganti dari LPB untuk mencegah terjadinya konflik yang kemarin terjadi pada Perang Dunia Kedua. Nah, untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga, akhirnya LPB digantikan dengan PBB, di mana ada kurang lebih ada 135 negara. Namun seiring berjalannya waktu, sampai sekarang ada 193 negara yang tergabung dalam PBB. Namun ada salah satu negara, ada 7 negara yang mana 7 negara tersebut tidak diakui oleh PBB karena belum dikatakan merdeka. Salah satunya Palestina. Makanya sampai sekarang Palestina itu merupakan negara yang dijajah. Manas dan wajar kalau Palestina masih dijajah karena belum dikatakan merdeka. Belum ada pengakuan dari negara yang lain. Karena yang namanya merdeka itu perlu adanya pengakuan. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kerjasama internasional di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang namanya kerjasama internasional itu mempunyai badan hukum internasional yang diatur oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana sampai sekarang PBB beranggotakan 193 negara. Jadi 193 negara itu akan adanya kerjasama internasional karena mempunyai badan hukum internasional. Nah, mungkin itulah sekilas mengenai kerjasama internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Akbar Nurul Samsi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.